Al-khafid itu berasal dari kata khafadhu. Khafadhu yang berarti apa? Merendahkan. Merendahkan. Kalau untuk ar-rafi' itu berasal dari kata rafa'a yang berarti mengangkat atau meninggikan. Jadi memang dua kata ini tadi memang disebutkan di awal. Kenapa kok saya langsung kasih dua nama? Karena ini kan saling berseberangan, makanya harus diterangkan sekalian biar apa? Biar tidak ada mispersepsi mengenai Allah kok ada yang jelek ya sifatnya ya. Nah, tapi pada ini satu satuan ar-rafiq, al-khafid dan ar-rafiq. Next. Nah, ini saya mengutip dari Imam Ghazali dari YouTube yang saya sebutkan di atas, bahwasanya al-khafid itu yaitu Allah itu merendahkan, ya, merendahkan orang-orang apa yang durhaka sama Allah. Yang berupa apa? Kesengsaraan batin, ya, kesengsaraan batin di dunia dan juga akan memberikan kesengsaraan yang kekal di neraka nanti. Jadi Allah itu merendahkan pada siapa? Pada orang-orang yang durhaka pada Allah. Kalau ar-rafi ini sebaliknya, dia mengangkat, menaikkan orang-orang yang beriman, orang Islam yang taat pada aturan Allah dengan cara memberikan kebahagiaan batin di dunia dan juga memberikan kebahagiaan batin, kebahagiaan di akhirat berupa surga. Jadi memang ini ada dua hal yang saling berseberangan. Ternyata ketahui bahwasanya yang al-khafid ini untuk orang-orang yang tidak taat pada agama, orang-orang yang durhaka sama Allah, yang tidak patuh pada syariat Allah. Makanya Allah itu memberikan kesengsaraan batin dan kesengsaraan neraka di akhirat nanti. Kalau ar-rafiq tadi disebutkan untuk orang-orang Islam mukmin yang patuh pada aturan Allah dengan cara memberikan kebahagiaan batin dan juga memberikan kebahagiaan kekal nanti berupa surga di akhirat. Nah, ini kita belajar untuk apa? Untuk menentukan arah kita. Kalau kita punya orientasi pada akhirat, maka kita akan dinaikkan level kita selayaknya malaikat di langit. Jadi kalau kita di dunia ini kita punya orientasi, punya tujuan ke akhirat, kita akan naik levelnya seperti layaknya malaikat yang di langit. Kenapa malaikat? Karena malaikat itu tidak pernah bermaksiat. Setiap hari itu mereka itu selalu beribadah, selalu berbuat baik, selalu mengikuti aturan Allah secara penuh. Nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang rewel, nggak ada yang nyimpang. Jadi malaikat itu adalah sosok yang patuh pada aturan Allah. Makanya kalau orang itu mempunyai tujuan ke akhirat, maka dia akan levelnya naik seperti selayaknya malaikat. Tapi, nah, hati-hati. Kalau orang itu punya orientasi cuma di dunia saja, maka derajatnya sama kayak hewan yang mencari secara insting saja. Makan insting karena lapar, ya pengen minum karena dahaga, sebatas dunia saja. Ingat, kita mesti hati-hati. Nah, untuk itu ada hadiah yang ikut, ada apa oleh yang ikut. Ketika gini, orang ketika punya orientasi ke akhirat, insya Allah dunia akan bisa ikut. Nah, kalau kita punya tujuan ke akhirat, insya Allah dunia akan ikut. Insya Allah katut. Tetapi kalau kita cuma orientasi dunia, kita mungkin akan kehilangan akhirat. Itu yang bahaya. Gitu. Jadi kita mesti pintar-pintar milih, kita milih mana? Milih yang fokus ke akhirat atau milih yang maju dunia? Kita mesti ada kalau mungkin alhamdulillah kalau kita milih di akhirat, kita akan insya Allah akan melu mendapatkan apa yang kita ingin di dunia. Tapi kalau kita ikut cuman ada di dunia aja, pun
nanti kita belum pasti mendapatkan di akhirat nanti. Jadi kita mesti hati-hati dalam memilih ini. Next. Nah ini akan coba kita melihat Allah bisa saja mengangkat derajat seseorang sekaligus juga merendahkannya, dan juga Allah bisa merendahkan sekaligus mengangkatnya. Ini kira-kira contohnya siapa atau apa katanya? Ada yang bisa tahu atau bisa memahami apa tulisan saya ini? Allah bisa saja mengangkat derajat manusia sekaligus merendahkannya. Nah ini, kalau untuk contohnya mungkin sering saya kasih tahu kan, orang yang melakukan korupsi, melakukan pencurian harta orang lain gak semestinya, dia tuh nampaknya diangkat levelnya sama Allah, tetapi sesungguhnya Allah merendahkan dia. Karena apa? Dia tidak patuh pada Tuhan. Mungkin dia adalah melakukan istidraj, atau dia dapat istidraj. Karena apa? Dia tuh dijual sama Allah, nyoh PKB kasihnya, tahu kenapa nyoh? Dilulu, betul, dilulu. Karena apa? Itu adalah wujud dari apa? Allah sebenarnya merendahkan dia serendah-rendahnya, seperti Allah melihat hewan yang cuma mencari makan untuk hidup. Jadi, tapi ketika ada yang Allah nampaknya merendahkan, tapi dia mengangkat sebaliknya, adalah karena dia itu mungkin di dunia miskin, mungkin ya miskin, nggak punya apa-apa, tapi Allah tahu dia itu ikhlas menerima takdirnya sebagai orang yang mungkin nggak punya apa-apa, tapi dia menerimanya. Nah ini dia itu apa? Ketenangan batinnya yang dituju. Orang ini adalah ketika dia bersyukur menerima takdirnya, dia akan tenang hatinya. Tenang hatinya, karena orang itu menginginkan ketenangan hati dan kenyamanan jiwanya. Ketika dia tenang jiwanya, menerima apa yang Allah takdirkan, insya Allah dia itu tidak cuma bahagia di dunia, tapi akan dikasih Allah berupa surganya Allah. Tapi yang tadi di awal tadi, korban itu mungkin nama bahagia, wah dia punya gedung tinggi, rumahnya di mana-mana, mobilnya mewah sebagainya. Tapi dalam hatinya saya yakin dia sengsara. Karena apa? Nggak tenang bu, orang itu nggak tenang, penyaling-maling nggak tenang. Karena yang namanya maling itu kan orang mengambil harta orang lain, gitu. Nggak tenang, pasti nggak tenang. Nggak tenang pasti. Rasa kayak nanti kalau kena polisi gimana ya? Tahu gimana? Pasti rasanya kayak was-was, pengen aman, tapi kan gimana? Dia tuh nolong orang kok kan gitu kan. Dan juga diingat kalau orang kayak gitu ya jangan tanya nanti kayak gimana. Kalau dia belum bertobat ya siapa tapi jangan neraka. Karena sudah dijanji sama Allah kalau yang namanya orang itu pasti mempertonjolkan apa yang didapat di dunia. Kalau dia menjaya akan dapat jelekan di akhir nanti berupa neraka. Ya. Kemudian, nah kita bisa meneladani sifat al-khafid dan ar-rafi ini, yaitu apa? Kita bisa menyamakan frekuensi dengan Allah, yaitu dengan cara mengangkat derajat seseorang yang Allah angkat derajatnya. Artinya apa di sini? Caranya adalah kita menghormati orang yang Allah angkat derajatnya. Jadi kemarin juga sempat saya singgung, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang punya ilmu beberapa derajat. Jadi ketika kita mau meneladani sifat Allah ini, yang al-hawad an-rafi ini adalah kita adalah mencoba menghormati orang-orang yang punya ilmu dan orang yang beriman pada Allah. Mungkin kita bisa menghormati guru kita atau orang yang menjadi orang yang telah memberikan kita ilmu dan sebagainya. Itu ada cara kita untuk mendapatkan apa? Meneladani sifat al-hawad dan ar-rafi ini. Dengan kita meneladani itu, dengan kita mendapatkan itu, insya Allah kita akan mendapatkan nur khafid dan nur rafi yang kita tunggu-tunggu. Karena apa? Kita telah mengkajinya. Jadi orang itu insya Allah mendapatkan nur ya. Nur dari kita mempelajari Asmaul Husna itu adalah tergantung dari sifatnya Allah. Ketika dia mempelajari al-hafid dan ar-rafi ini, semoga kita mendapatkan nur dari al-hafid dan ar-rafi. Dan apa? Dengan kita menghormati, menghargai orang-orang yang punya ilmu dan beriman di antara kita.
Itu tentang al-khafid dan ar-rafi. Oke, demikian tentang al-khafid dan ar-rafi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.